warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ini Nawati dengan NIM 060311823224. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Motivasi untuk Menjadi Seorang Guru pada Mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Baiklah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan perlu dipersiapkan sedini mungkin agar melahirkan insan-insan generasi penerus dan pemimpin bangsa di masa depan. Menurut Rafsanjani 2021, keberhasilan suatu pendidikan tidak lain bersumber dari guru yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk menyalurkan ilmunya kepada peserta didik, dan tentunya untuk mewujudkan hal-hal tersebut sebagai seorang calon tenaga pendidik harus memiliki kompetensi yang baik. Fakultas Keguruan inilah yang nantinya akan melahirkan calon tenaga pendidik dari setiap mata pelajaran. Menjadi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia dan impian sebagian orang. Tetapi sebagian orang lain juga ada yang tidak berminat untuk menjadi seorang guru. Khususnya mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya yang memilih Fakultas Keguruan tetapi tidak ingin untuk menjadi seorang guru, dengan alasan masih banyak jalur lain selain guru. Hasil penelitian mengungkapkan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi untuk menjadi seorang guru. Penelitian terdahulu yang relevan, Norma 2020, dengan penelitiannya yang berjudul Lingkungan, Keluarga, Kepribadian, dan Efikasi Diri terhadap Minat Menjadi Guru pada Mahasiswa Administrasi Perkantoran FEUNES 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fenomena mengenai minat menjadi guru mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran FEUNES, dari 100% mahasiswa yang berminat menjadi seorang guru hanya sebanyak 30% mahasiswa saja. Sementara 25% mengatakan ragu-ragu dan sebanyak 45% mengatakan tidak berminat menjadi seorang guru. Pada dasarnya, minat dan tujuan untuk berprofesi guru dapat terlaksana dengan baik jika dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung. Menurut Dalyono 2021, minat dipengaruhi oleh faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang mampu menumbuhkan minat seseorang karena adanya kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain seperti persepsi, motivasi, bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor ekstern yaitu merupakan mampu menumbuhkan minat seseorang akibat adanya peran orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar seperti faktor lingkungan sosial keluarga dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Lantas faktor apa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak ingin menjadi calon tenaga pendidik? Apakah itu benar karena faktor lingkungan sosial keluarga, faktor lingkungan sosial masyarakat, atau bahkan karena faktor diri sendiri? Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah faktor lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa FKIP Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya untuk menjadi seorang guru? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama bagi mahasiswa keguruan yang tidak berminat untuk menjadi seorang guru, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian yang diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca agar termotivasi untuk menjadi seorang guru serta dapat mengembangkan proses berpikir kritis mengenai profesi guru. Karena pada dasarnya gurulah yang memberikan wawasan dan pengetahuan serta menjadi jembatan ilmu untuk anak bangsa meraih kesuksesan. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi peneliti, manfaat bagi keluarga, dan manfaat bagi lingkungan masyarakat. Yang pertama, manfaat bagi peneliti.
Diharapkan setelah menulis penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran dan pemahaman mengenai profesi menjadi guru dan menyalurkan minat bakat setelah menjadi sarjana pendidikan. Yang kedua, ada manfaat bagi keluarga. Diharapkan keluarga dapat memberikan dorongan dan dukungan yang positif terhadap anak-anaknya agar dapat mencapai impian mereka masing-masing. Karena tanpa disadari, keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan anaknya. Yang terakhir, ada manfaat bagi lingkungan masyarakat. Diharapkan setiap mahasiswa memiliki lingkungan yang mendukung dan lingkungan yang positif, karena jika lingkungan mahasiswa tersebut tergolong negatif, maka akan menimbulkan pergaulan yang negatif pula. Oleh sebab itu, lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan seseorang. Baiklah, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini terdapat kerangka teori dan juga kerangka berpikir. Kita masuk ke definisi yang pertama, yaitu definisi lingkungan sosial. Menurut Tahjono 2020, lingkungan sosial merupakan suatu lingkungan tempat di mana individu berinteraksi di sekitar manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Hal yang terkait seperti udara, sumber daya alam, manusia, dan hubungan antar sosial masyarakat. Menurut Lesdio 2024 mendefinisikan lingkungan sosial merupakan bentuk hubungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang mendiami suatu wilayah, maka harus taat dan juga bertingkah laku yang baik selalu dengan aturan wilayah tersebut. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim 2020 mendefinisikan bahwa lingkungan sosial merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu, anggota masyarakat sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka suatu kesatuan dan mereka suatu sistem hidup bersama. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, adapun persamaannya, yaitu bahwa dari ketiga pendapat menjelaskan bahwasannya lingkungan sosial merupakan suatu tempat di mana individu yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada pernyataan sudut pandang dari penyampaian pendapat masing-masing. Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan sosial merupakan suatu bentuk hubungan di mana terdapat sekumpulan manusia yang hidup bersama, yang saling melakukan interaksi sosial antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya pada kehidupan sehari-hari yang mendiami suatu wilayah tertentu. Baiklah, kita masuk ke macam-macam lingkungan sosial. Menurut Slameto 2021, lingkungan sosial dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap lingkungan sosial keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya ada indikator lingkungan sosial menurut Yanti 2021. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 4 indikator yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial, diantaranya yang pertama lingkungan sosial keluarga, yang kedua lingkungan teman sebaya, yang ketiga lingkungan keluarga, dan yang keempat lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sosial, terdapat 2 faktor. Yang pertama lingkungan sosial keluarga, yang terdiri dari pola asuh. Menurut Baharudin, bahwa ciri khas dari lingkungan sosial keluarga adalah yang di dalamnya terjalin relasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Yang kedua ada relasi antar anggota keluarga, adalah relasi orang tua dengan anak-anaknya. Seseorang anak perlu adanya dorongan dan pengertian dari orang tua demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak-anaknya. Yang kedua adalah lingkungan sosial masyarakat. Di dalam lingkungan sosial masyarakat terdapat beberapa faktor di dalamnya, di antaranya ada mass media. Pada saat ini peranan mass media dapat membantu para siswa untuk memberikan edukasi atau pengetahuan. Yang kedua ada teman sebaya. Seseorang teman dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap seseorang, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dalam hal ini, teman juga dapat memberikan pengaruh perspektif terhadap minat menjadi seorang guru. Jika suatu pergaulan itu baik, maka akan memberikan perspektif yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan merupakan hal yang terpenting karena pergaulan pasti akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan faktor positif maupun faktor negatif. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi menjadi guru. Definisi motivasi menjadi guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Motivasi menjadi guru adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
serta usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau dapat mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya ada pendapat menurut Abraham Maslow 2021 mengungkapkan bahwa motivasi menjadi guru adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan kompleks. Dalam hal ini, sebagian besar merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Selanjutnya ada pendapat Hidayat et al. Menyatakan bahwa motivasi menjadi guru adalah pikiran yang mengilhami, merangsang, dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Kajian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi guru. Menurut Galionio 2021 mengungkapkan minat tidak terbentuk begitu saja dalam diri seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama ada faktor intren, merupakan faktor yang mampu menumbuhkan minat seseorang karena adanya kesadaran dari diri sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Di antaranya faktor kepribadian, persepsi, motivasi, bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada faktor ekstern, merupakan faktor yang mampu menumbuhkan minat seseorang akibat adanya peran orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar, seperti faktor lingkungan sosial keluarga dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya ada indikator motivasi menjadi guru. Menurut UNO 2021 menyebutkan bahwa indikator motivasi kerja guru terbagi menjadi dua macam motivasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama motivasi internal dan yang kedua ada motivasi eksternal. Kajian selanjutnya mata pelajaran ekonomi. Definisi mapel ekonomi menurut Marshall mengungkapkan ilmu ekonomi merupakan kajian terkait dengan penyelidikan aktivitas sosial dan individu, serta kecangkapan dalam menggunakan kebutuhan materi. Menurut Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi yang akan didistribusikan. Selanjutnya ada pendapat menurut Neil Colson, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, dan juga ilmu ekonomi masuk ke dalam ilmu sosial. Baiklah, selanjutnya ada jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 macam, diantaranya ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Yang kedua ada konsumsi, merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Dan yang ketiga ada distribusi yang merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada pengguna barang atau jasa, yaitu konsumen. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi ilmu ekonomi menurut Nainggolan 2024. Tujuan utama dari mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk mengetahui bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana keputusan ekonomi dibuat. Ilmu ekonomi memberikan pengalaman tentang perilaku konsumen, produsen, dan mekanisme pasar. Fungsi ilmu ekonomi itu sendiri dibedakan menjadi 3 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama memberikan pengetahuan bagaimana cara untuk mengatur ekonominya. Yang kedua membantu mengambil keputusan. Dan yang terakhir membantu mengelola sumber daya. Selanjutnya materi ekonomi menurut Puspitasari 2021. Ilmu ekonomi merupakan jurusan membahas mengenai seseorang dalam membuat pilihan, di mana sebuah pilihan yang dianggap menguntungkan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi akan mempelajari materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada ekonomi mikro atau mikroekonomi. Ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku dan kegiatan antar konsumen, produsen, termasuk di dalamnya penentuan harga pasar produk atau jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua ada ekonomi makro, yang membahas tentang lingkup ekonomi dengan skala yang lebih besar, seperti pendapatan nasional, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada ekonomi industri. Ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan studi tentang perilaku, struktur, dan kinerja industri atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Di dalam penelitian ini saya menggunakan 10 hasil penelitian terdahulu, di mana semua menyatakan bahwasanya terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi menjadi guru. Selanjutnya hipotesis penelitian. Berdasarkan 10 penelitian terdahulu yang relevan, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis analisis atau HA, terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi menjadi guru pada mahasiswa FK Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Terdapat jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis korelasi, dengan jenis penelitian asosiatif yang menggunakan kuesioner angket dengan pertanyaan tertutup. Peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, diantaranya yang pertama ada variabel bebas atau independen, yaitu lingkungan sosial, dan yang kedua ada variabel terikat atau dependen, yaitu motivasi menjadi guru. Bila kita masuk ke definisi operasional variabel, yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan suatu bentuk hubungan di mana terdapat sekumpulan manusia yang hidup bersama dan saling melakukan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pada kehidupan sehari-hari yang mendiami suatu tempat wilayah tertentu, lingkungan sosial terbagi menjadi 3 jenis, yakni lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada 2 jenis lingkungan saja, yaitu lingkungan sosial keluarga dan juga lingkungan sosial masyarakat. Variabel lingkungan sosial diukur melalui kuesioner atau angket tertutup dengan skala pengukuran Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban. Yang selanjutnya ada indikator variabel lingkungan sosial yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan sosial keluarga, yang kedua adalah lingkungan sosial masyarakat, yang selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang berjumlah 94 mahasiswa. Adapun sampel penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling dengan menggunakan metode perhitungan Cauchy-Morgan. Berdasarkan perhitungan Cauchy-Morgan, didapatkan sampel pada penelitian ini sebanyak 76 mahasiswa. Baiklah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Saat melaksanakan penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu mempergunakan kuesioner. Baik, selanjutnya teknik analisis data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis data kuantitatif, dengan mana jenis data ini menggunakan 2 teknik analisis, diantaranya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif, maka analisis statistik yang digunakan adalah statistik inferensial. Dengan tujuan untuk mengetahui adakah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan pernah lelah, teruslah melangkah, karena sesungguhnya orang hebat ialah yang tak pernah kenal kata menyerah. Saya Ini Nawati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.